Pembicara yang pertama langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Indrawan Nugroho untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Dokter. Terima kasih Mbak Retno. Sekali lagi ingin nyapa sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rio, terima kasih banget ya kesediaannya untuk bisa bareng sama kita belajar bareng di SIFO ini, Corporate Innovator Forum. Ya, jadi kayaknya baru berapa hari yang lalu Pak ya kita ketemu di Iya. sebuah event di Bank BJB dan honestly teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sini nih Pak Rio ini hebat banget. Jadi nanti Pak Rio mungkin cerita kali ya latar belakangnya sebenarnya bukan perbankan ya Pak ya. Mechanical Ya, engineer, betul ya pendidikan Pak ya? saya civil engineering. Civil engineering ya, terus bisa tersesat di perbankan, pernah bekerja di Bank Himbara besar sekali di Indonesia, lalu kemudian memutuskan untuk mengeksplorasi bank yang lebih niche gitu ya, dan sampai akhirnya sekarang berkarya di Bank BJB dan langkah-langkah beliau tuh kalau kita ngobrol sama teman-teman di BJB itu testimoninya sama itu Pak. Begitu. Wah, kalau udah meeting sama Pak Rio kita siap-siap nih. Habis ini bakalan ada kerjaan tambahan katanya. Karena idenya nggak berhenti keluar terus, curiosity-nya luar biasa gitu. Jadi hari ini teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang sudah join di kita ini bintang utamanya Pak Rio ya. Jadi pemeran utamanya Begitu. Pak Rio. Kalau saya itu pemeran pembantu aja. Saya ikut meramaikan aja karena saya hadir di sini pengen belajar juga ke Pak Rio. Jadi saya ingin nganterin walaupun tadi Mbak Retno kayaknya pengantarnya itu udah panjang dalam kayaknya ya semuanya udah disampaikan sama Mbak Retno kali ya. Saya izin nambahin dikit dari apa yang disampaikan oleh Mbak Retno yang itu mudah-mudahan bisa jadi dudukan diskusi obrolan kita yang nanti tentu aja mudah-mudahan bisa nganterin sesinya Pak Rio pada konteks yang lebih solid gitu ya. Dan teman-teman semuanya hari ini justru yang kita inginin kalau setiap kita ada event SIFO itu eh, ngobrolnya, dialognya, diskusinya itu yang lebih lebih kita harapkan. Jadi saya izin nggak panjang-panjang sharing slides-nya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Rio akan sharing slide juga dan nanti kita alokasikan waktu yang lebih lama mudah-mudahan ya untuk kita bisa tanya jawab. Jadi silakan siapin pertanyaannya. Apa mungkin ada gagasan yang ingin di pitch gitu supaya dapetin feedback juga monggo. Karena AI ini sesuatu yang relatif baru bagi banyak dari kita dan kita punya banyak pertanyaan tentang hal itu. Ya, dan nggak mungkin Anda atau saya dengan Pak Rio bisa nebak kira-kira pertanyaannya apa, jadi saya siapin dalam slide. Nggak mungkin. Jadi silakan ajukan pertanyaannya, kita banyakin ngobrol nanti. Dan banyakin nanyanya ke Pak Rio ya. Karena susah banget nih nyari waktunya beliau nih. Oke, izin mungkin sekitar 15-20 menit saya akan share beberapa slide. Dan slide ini saya ambil murni dari hasil-hasil survei riset dari lembaga-lembaga riset ataupun konsultan besar dunia terkait dengan AI. Kenapa saya lakukan ini? Karena sekali lagi, kita ingin melihat fenomena AI ini di perusahaan kaitannya dengan SDM itu dalam konteks bukan hanya opini. Karena kalau kita opini, ada bias di sana, ada subjektivitas di sana, bawaannya tuh khawatir aja, takut aja gitu. Padahal realitanya sebenarnya nggak harus begitu gitu. Nah, jadi spirit hari ini kita ngelihat basisnya fakta, kita lihat peluang juga berdasarkan fakta, dan kita lihat case tadi, ada real case di mana Bank BJB yang nantinya akan sharing ke teman-teman semuanya tentang bagaimana adopsi AI di Bank BJB. Nah, ini menarik sekali nih. Memang spesifik saya mau minta tolong kepada Pak Rio gitu. Pak Rio tolong sharing di Sivo kali ini. Dan spesifik bukan karena Pak Rio-nya yang hebat saja, tapi karena Bank BJB-nya. Karena kalau teman-teman tahu ya bahwa kan bank kan banyak ya. Ya, ada bank internasional, ada bank nasional, ada bank daerah gitu. Nah, BJB ini kan Bank Pembangunan Daerah. Nah, kenapa kok saya sengaja memilih itu? Karena saya ingin mematahkan mitos bahwa yang namanya adopsi teknologi baru, apalagi AI, itu ya yang melakukan harusnya dimulai dari bank-bank besar atau dari perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional atau perusahaan teknologi. Ya kalau kita ya kan kita kan mainnya kan di daerah, ya kan kita kan bukan teknologi tinggi perusahaannya. Ya kita entar aja deh jadi followers aja deh gitu. Kalau laggard juga nggak ada isu kok gitu. Nah ini justru saya undang Pak Rio ini dari Bank BJB untuk menunjukkan bahwa dalam perlombaan AI size doesn't matter. Hanya karena Anda bank yang lebih besar atau perusahaan yang lebih besar, not necessarily Anda bisa memenangkan perlombaan AI lebih baik dibandingkan kalau Anda perusahaan atau organisasi yang lebih kecil. Itu. Karena kita semuanya startnya sama. Kita sama-sama masih banyak nggak taunya, masih harus belajarnya. Kita masih sama-sama harus invest di infrastrukturnya, di mekanismenya, di sistemnya gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang hadir di sini
perusahaan yang mungkin nggak sebesar perusahaan tetangga atau pesaing gitu, bukan jadi market leaders, nggak ada isu. Justru ini kesempatan teman-teman semuanya untuk nanti nyalip dalam tikungan. Ya, karena teknologi ini tuh sudah terdemokratisasi, siapapun bisa pakai dan siapa yang menguasainya lebih dulu, memanfaatkan lebih dulu, dia akan dapat benefit lebih dulu dan dia bisa menguasain market tertentu itu yang nanti orang lain mungkin lebih susah untuk memasukinya gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua yang hadir di sini dari beragam industri dan size perusahaan berbeda-beda, ini sekali lagi it's not about size. Ya, bahkan it's not about how much money, how much capital do you have. Ya, it's about willingness to learn, willingness to adapt, dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya, untuk eksperimen. Ya, nanti Pak Rio yang akan cerita pengalamannya langsung yang beliau lakukan di Bank BJB dan itu bakalan seru banget. So make sure teman-teman sampai jam 4 pantengin terus. Kalau misalnya masih ada di kantor ya, buat kertas gede-gede do not disturb gitu ya. Taruh di mejanya atau di kubikelnya, nggak boleh ada yang gangguin ya. Kalau misalnya ada punya staris, titip ke starisnya, tolong jangan gangguin saya sampai jam 4. Kalau ada orang masuk usir aja gitu ya. Karena ini berharga banget untuk tidak kita ikutin secara serius. Oke. Saya akan share slide saya. Oke, saya ingin mulai dari ini. Ini em, ini dari Forbes Advisor. Jadi jawab pertanyaan yang paling sederhana dulu yang banyak teman-teman tanyain. Mas, emang saya bisa pakai AI di bagian mana sih? Oh, ternyata hampir semua bagian dalam organisasi itu Anda bisa pakai AI. Ya, nggak ada bagian manapun di dalam organisasi Anda, di dalam pekerjaan Anda yang nggak bisa disentuh dengan AI. Ya, bahkan apa misalnya dokter bedah, wah ada juga AI-nya karena sekarang dokter bedah pun juga di-augment kapabilitasnya, decision making-nya dengan ada AI yang ada di sampingnya. So everyone in every industry, any job function should learn about AI karena AI nantinya yang akan ngebedain antara karyawan yang punya produktivitas tinggi dengan karyawan yang punya produktivitas rata-rata. Yang tinggi itu pasti karena dia kerjanya sudah di-augment ditambah dengan AI. Jadi teman-teman sahabat semua yang hadir di sini yang fungsi jobs-nya beda-beda, jangan kemudian pernah berpikir bahwa, waduh kayaknya di bagian gue nggak akan keserang sama AI gitu. Nggak, semuanya akan kena. Dan kalau kita bicara benefitnya ketika kita gunakan AI, ini dari Deloitte, banyak ternyata. Nah ini kalau kita urutkan ya, eh, apa sih, ini pertanyaannya adalah diminta di rating ya. Top 3 primary benefit dari AI teknologi untuk perusahaannya itu apa? Nah, jadi dari sekian banyak list dipilih 3, nah kemudian diakumulasi ya, ditabulasi jadinya seperti ini. Yang paling tinggi ternyata benefitnya adalah enhancing product and services. Yang namanya perusahaan pasti ada produksinya. Atau kalaupun dia nggak jualan produknya, ada servicesnya. Atau biasanya product and services gitu. Nah, AI itu bisa mengaugment itu, bisa ngebuat quality, bahkan efficiency dari productions-nya, bahkan quality dari delivery-nya itu bisa bisa naik. Yang kedua apa? Internal business operations. Ya. Kemudian making better decisions sebagai Anda seorang pemimpin, apalagi top leaders. Gimana Anda bisa membuat pilihan, membuat keputusan dari sekian banyak pilihan itu jadi lebih mudah. Karena AI bisa membantu Anda untuk menyajikan pro and cons-nya. Dan masih banyak lagi yang ada di sana. Di situ nomor 4, mungkin saya garis bawahi karena nanti kita akan bahas lebih dalam nantinya, adalah automate task to free up workers to be more creative. Jadi adanya AI sebenarnya sebuah blessing bagi kita. Yang memahami AI itu sendiri. Yang confident dengan capability kita sebagai manusia sendiri. Untuk pertama kali dalam sejarah, akhirnya manusia bisa kembali melakukan pekerjaan yang memang itu harusnya dilakukan oleh manusia. Kalau dulu orang harus bawa batu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Untung ada pedati. Sehingga manusia bisa fokus pada pekerjaan yang value-nya lebih tinggi. Biarkan pedati yang ngebawa barang itu. Nah sekarang dengan adanya AI, lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, yang sifatnya mundane, sifatnya repetitif, sifat administratif, sifatnya manual, atau bahkan fisikal yang bisa di take over oleh AI. Sehingga manusia bisa fokus pada kekuatan kemanusiaan sejatinya. Nah tentu aja ini menghasilkan challenge. Karena ternyata banyak dari kita tidak dididik untuk menggunakan kemanusiaan kita. Kita dididik untuk jadi robot, kita dididik untuk jadi petugas administrasi, yang itu dengan mudah digantikan perannya oleh AI. Nah, kita akan bahas ini nanti agak sedikit di belakang presentasi saya. Ya, oke. Saya ingin tunjukkan beberapa grafik yang murni ini saya copas dari laporan ini ya. Jadi IBM Global AI Adoption Index ini yang laporan terkini di November 2023.
Ya, nggak semuanya saya tampilkan, waktunya nggak ada nih, saya pilihin beberapa yang menurut saya relevan dengan bahasan kita sekarang dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya tentang the state of AI yang ada di dunia pada saat ini. Sehingga teman-teman nih, harapan saya nih setelah teman-teman nanti lihat paparan saya bisa kemudian mendudukkan diri, perusahaan gue udah di mana ya gitu. Dan bisa jadi malah, oh gila men, perusahaan sono udah sampai sebegitunya ya. Aku ketinggalan jauh nih gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan harus kita akui. Jadi kita nggak bisa denial terus, enggak, tenang lah, mereka kan cuma ngomong doang. Nggak bisa gitu. Dan ini yang ditampilkan adalah fakta. Ini teman-teman search saja nanti kalau misalnya mau, ini bisa di-download laporannya, tulis saja nanti ya, IBM Global AI Adoption Index, itu nanti teman-teman bisa download di sana. Oke, saya mulai dari grafik yang ini. Ini menunjukkan eh, sejauh mana sih perusahaan-perusahaan sudah berinvestasi di AI dalam 24 bulan terakhir, dalam 2 tahun terakhir. Nah, yang paling atas itu Global Enterprise, itu kalau misalnya kita ambil agregatnya di seluruh dunia itu munculnya begitu. Ya. 59% dari perusahaan yang disurvei oleh IBM mengatakan bahwa mereka mengakselerasi adopsi AI, roll out of AI teknologi di perusahaannya mereka. 59%. Oke, pertanyaannya Anda jadi bagian dari 59% atau bagian dari yang lain? Ya, atau yang 12% ngepost, ya, nggak dilanjutkan atau dihentikan dulu, ditahan dulu, atau bahkan dihentikan yang 6%. 21% ya ya nggak ada perbedaan sih. Artinya dari dulu kita udah invest di AI, ya sekarang kita jalanin sama aja gitu. Ya. So, kalau ngelihat ini nih, coba negara mana yang paling ngebut ya mengakselerasi untuk investasi di AI? China, luar biasa. Kemudian apa nomor 2? Coba lihat tuh di bawah. Oh sorry, India. India dulu 74, kemudian United Arab Emirates. Ya, itu nomor 3. Menarik ya. Ternyata di negara-negara justru China, kemudian di Arab Timur, kemudian di India juga negara Timur kan. Nah, ini menarik sekali. Lahirnya di negara Barat, tapi akselerasinya dikebut di negara Timur. Kalau kita lihat dari industrinya sekarang, industri mana yang dia paling ngebut roll out AI-nya, jadi diakselerasi paling cepat. Ya, kalau kita lihat di situ yang mana automotive industry. Ya. Dan ini jelas ya dengan adanya apa? Electric vehicles, autonomous vehicles, ya udah jelas lah. Production systemnya juga itu udah AI semua yang ada di sana. So aja lah. Kita udah bisa ngeliat contohnya AI, BYD, Tesla, BYD gitu. Kita lihat sendiri ya barangnya. Yang kedua apa? Industrial. Ya, jelas-jelas ya pabrik-pabrik gede yang industri gitu. Ya, dia harus gunakan AI untuk melakukan efisiensi karena zaman sekarang komoditi itu yang mainnya di harga di mana lagi kalau nggak kita harus reduction cost. Yang ketiga adalah financial services. Jadi yang ngebut di urutan ketiga itu adalah financial services. Ini menarik. Ya, financial services. Dan itu juga salah satu alasannya kenapa Pak Rio hadir di sini. Nah, ini grafik yang lain ini menunjukkan eh, mereka yang perusahaan-perusahaan terkait dengan AI, mereka tuh ada statusnya itu ada di posisi apa? Apakah mereka sama sekali belum mengeksplorasi AI, atau mereka sudah eksplorasi tapi belum dideploy, atau mereka sudah dideploy jadi bagian dari business operationnya. Nah, yang merah tuh berarti belum sama sekali. Kalau yang warna hijau itu adalah mulai eksplorasi tapi belum deploy. Yang warna biru itu sudah deploy. 42% perusahaan yang disurvei mereka bukan cuma sekedar eksplorasi, mereka udah deploying AI di dalam business operationnya. Amazing. Dan financial service industry itu paling tinggi 49%. Ya, amazing. So, balik lagi, emang pas nih kalau kita angkat case tadinya di financial industry. Nah, kemudian ngomongin generative AI. Ini mungkin saya yakin sebagian besar teman-teman semua di sini sudah paham ya bahwa AI itu berevolusi. Yang sekarang yang lagi trending dan yang lagi ngubah dunia itu namanya generative AI. Kenapa? Karena beda banget dengan AI generasi sebelumnya. Kalau AI generasi sebelumnya, sebagian nyebutnya traditional AI atau sebagian menyebutnya sebagai predictive AI. Kenapa? Karena fungsi utamanya atau tugas utamanya, kemampuan utamanya adalah memprediksi sesuatu. Ya, dia dikasih sekumpulan data, dari data itu dianalisa, kemudian dia bisa buat prediksi sesuatu. Sekarang ini udah banyak perusahaan yang menggunakan decision support system yang menggunakan AI.
di mana dia di feeding data, dari data itu dianalisa, kemudian si AI ini bisa memberikan rekomendasi, oh kalau dari data ini sebaiknya pilihannya ini. Atau dia bisa buat pro and cons-nya, kalau ini akibatnya gini, benefitnya gini, dan lain sebagainya. Itu predictive AI. Bagi teman-teman yang menggunakan search engine misalnya, Anda baru ngetikin satu kata, muncul kata kedua sebagai pilihannya. Ini bukan kata berikutnya, ya kan? Jadi nebak kata berikutnya dari ketikan Anda itu adalah predictive AI. Ketika Anda pakai Google Map misalnya, Anda ingin pergi ke satu tempat, kemudian Anda bilang, saya ingin pergi ke sini nih, kantor BJB yang ada di Braga misalnya. Nah, posisi Anda ada di mana? Di Gedung Sate. Nah, dia langsung ngasih tahu tuh jalan yang menurut AI paling cepat sampainya. Ya. Nah, ketahuan tuh. Nah, itu kan prediktif. Ya, termasuk Anda belanja di marketplace. Setelah Anda ngelihat satu barang, muncul di bawahnya, you might like this. Anda kayaknya suka barang-barang ini deh. Gitu. Kalau dia bisa rekomendasikan barang yang gue suka sih, taunya dari mana? Yaitu ada AI yang jago memprediksi di barang di dalamnya. So itu namanya predictive AI. Generative AI dia punya kemampuan bukan cuma sekedar memprediksi saja, tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang original, yang baru. Kalau predictive AI nggak bisa membuat apa-apa, dia cuma prediksi doang berdasarkan data. Kalau ini dia bisa buat teks baru, bisa buat musik baru, dia bisa buat jokes, dia bisa buat gambar, dia bisa buat macam-macam. Yang sebelumnya nggak ada, kita perintahkan dia untuk membuat sesuatu, akhirnya jadi itu barangnya. Ya, maka namanya generatif karena dia bisa mengenerate sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Amazing. Dan ini yang luar biasa merevolusi AI dan ini ngebuat AI akhirnya aksesibel bagi banyak orang. AI akhirnya bisa kita pakai untuk bantu pekerjaan kita, ada di handphone kita masing-masing, ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah seberapa perusahaan Anda sudah menggunakan generative AI? Kalau predictive AI itu hampir semua perusahaan mestinya udah pakai, mestinya. Ya, bank dari dulu tuh pakai predictive AI. Kalau enggak, susah lah. Gimana dia kemudian bisa preventing fraud, ya, ngecek nih kemungkinan ada fraud nih, itu kan AI semua gitu. Ya. Uh, jadi AI itu udah lama dipakai di bank, tapi predictive AI. Yang generative AI ini teknologi baru nih. Nah, berapa banyak sih yang udah pakai? Nah, ini ada dua data, yang satu di bulan April, satu bulan November. Ya, jadi uh, awal Q2 dan end of Q4. Ternyata sudah ada peningkatan. Jadi jumlah perusahaan yang mulai menggunakan generative AI itu udah bertambah within just a few months. Ya, artinya generative AI itu udah mulai merangsek masuk nih ke dalam dalam industri. Nah, ini dispesifikin lagi nih, ya. Yang udah implement generative AI itu berapa persen? Yang baru explore berapa persen? Yang tidak explore berapa persen? Nah, kalau secara global udah 38%. Uh, di sini yang paling banyak ternyata adalah industrial industry ya 43%, financial services industry itu yang nomor 3 ya 40%. Intinya adalah kita nggak bisa abaikan generative AI ini. Ini sebuah AI yang relatif lebih murah, lebih mudah, aplikasinya bisa tidak terbatas, dan setiap orang bisa pakai. Kalau AI yang lama misalnya kayak fraud detection di bank misalnya, ya itu kan itu udah sistem yang kerja di belakang. Enggak. Manusia nggak bisa memanfaatkan itu untuk hal yang lain selain fraud detection. Ya enggak? Nah kalau generative AI itu bisa diapain semaunya gue. Dia bisa bantu gue dalam sekian banyak jenis pekerjaan gue gitu. Dan ini yang akan mengakselerasi pemanfaatan AI di perusahaan. Oke, lanjutnya adalah ke depan nih. Kita lihat dalam 12 bulan ke depan, rencana kamu ketika kamu ingin invest di adopsi AI, itu duit mau taruh di mana? Kira-kira gitu. Nah, ini nanti akan nyambung dengan yang dibahas oleh Pak Rio ya. Ternyata nomor satu apa? Research and development. Semua negara put their money number one di research and development. Karena mereka semua sadar bahwa walaupun dia udah biasa pakai AI, tapi AI yang baru ini nih, yang generative AI ini kita masih harus mulai dari awal. So we need to learn, we need to eksperimen, nyari use case yang paling tepat. Ya, so they put the money di research and development. Yang kedua, dan ini yang menarik untuk kita bahas pada hari ini adalah reskilling and workforce development. Mereka sadar bahwa manusianya harus di-develop untuk supaya dia bisa catch up dengan AI. Supaya dia bisa bekerja bersama dengan AI. Jangan sampai tergantikan oleh AI. Ya. So, a lot of money, banyak uang yang sekarang digelontorkan untuk pengembangan karyawan supaya dia bisa ngikutin nih perkembangan AI. Karena kalau enggak manusianya tersingkir, perusahaannya nggak bisa bergerak maju gitu. Karena AI pun nggak bisa kerja sendiri, dia membutuhkan manusia sebagai counterpartnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dibandingkan 2-3 tahun yang lalu,
apa perubahan yang paling penting yang kamu lihat di industri kamu. Dan semua ini kurang lebih itu supaya saya cepat aja nyampaikan ya, AI jadi lebih gampang. Ya, diaksesnya mudah, dipelajarinya mudah, gitu. Bahkan tadi pagi itu saya lihat sebuah interview ya dengan seorang pakar AI gitu. Dan yang menarik yang dia sampaikan dan saya setuju, sekarang itu penggunaan AI itu learning curve-nya nol. Orang nggak perlu pakai learning curve. Dan itu beneran. Dan saya juga sempat ngomongin hal yang sama tuh ketika saya seminar di beberapa tempat ya. Kalau zaman dulu saya mau gunakan Microsoft Excel atau Google Sheets misalnya. Saya buatin tabel, masukin angka, kemudian saya buatin grafik, saya analisa dan lain sebagainya. Itu saya harus paham rumus-rumusnya kan. Gimana buat pivot table-nya, gimana saya bikin chartnya, bar chart tuh kayak gimana, tombolnya ada di mana kan gitu kan. So ada proses saya harus belajar di sana. Sekarang orang nggak perlu belajar, lu tinggal suruh aja itu si AI yang udah hidup di dalam aplikasinya itu. Oke, ini ada data mentah, tolong buatin tabel ya. Yang tabelnya itu berisi ini, dengan row-nya ini, kolomnya ini. Dia akan buat otomatis. Tolong dari sini buatin grafik yang begini ya, otomatis buat analisa deh. Mana sih sebenarnya hal-hal yang harus aku perhatikan, otomatis ada. Nggak perlu tahu rumusnya, nggak perlu tahu caranya, nggak perlu tahu tombol mana yang dipencet, lu tinggal perintah aja tuh AI. Ya. So, makin ke sini AI itu makin mudah diakses, makin murah. Ya, generatif AI itu harga tuh dipangkas terus tuh. Kemarin Google baru keluarin Gemini Pro 1.5. Itu udah motong harga API yang sebelumnya. GPT juga motong harga API sebelumnya. Makin lama makin murah, diaksesnya gampang, dan cara menggunakannya juga gampang. So, dengan semua kemudahan itu, bayangin dong adopsinya kan kayak gimana gila-gilaannya. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan Anda masih nunggu nih, ntar aja dia tengah tahun. Ah, lu udah telat. Apalagi ntar aja dia tahun depan. Hah, lewat tahun depan udah. Google nih ya, dia baru ngeluarin Gemini Ultra untuk large language modelnya dia, untuk ngelawan ChatGPT ya. Baru di launch versi berbayarnya. Saya baru nih subscribe untuk yang versi berbayarnya. 2 hari kemudian dia ngeluarin Gemini Pro 1.5 yang capability-nya itu puluhan kali dibandingkan Ultra, hitungannya hari. Gue bilang gila ya, gue gak kebayang nanti tengah tahun udah kayak gimana nih AI. Tengah tahun loh. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya nggak buru-buru nih ngejar ketertinggalan, waduh susah ngejarnya nanti. Ya, oke. Terus hambatan pemanfaatan AI apa? Nomor satu, ternyata balik lagi limited AI skills, expertise or knowledge. So yang ngebuat perusahaan akhirnya nggak bisa adopt AI itu bukan karena teknologinya nggak bisa dipakai, nggak aksesibel atau nggak murah, bukan. Itu nggak ada isu. Isunya di orangnya. Orangnya bisa nggak meleverage AI dengan benar gitu. Ya, nah nanti balik lagi nih Pak Rio nanti yang akan mungkin share case-nya ya di BJB. Data complexity udah jelas ya, semakin di sini semakin kompleks dan kadang-kadang kalau kita legacy bisnis itu datanya kesebar di mana-mana. Nanti itu agak teknis kita bisa ngomongin belakangan. Tapi balik lagi number one is about skills, expertise, and knowledge. Nah ini saya nggak akan bacain satu-satu ya. Silakan nih teman-teman nanti PPT-nya nanti bisa di-share ya Mbak Tiwi ke teman-teman ya. Baca aja tuh yang di sebelah kiri. Intinya begini. Mana di antara kalimat yang ada di sini, ini pertanyaannya ya, yang mendeskripsikan bagaimana AI dan automation itu berdampak pada karyawan di organisasi Anda. Dan kalau Anda baca di sini, ini membantu Anda untuk refleksi. Gue udah segitu belum ya? Gitu. Ya, mulai dari yang atas tuh. Yang di atas tuh 34% responden ngomong, ya begitu di organisasi gue. Ya, apa itu? Organisasi saya melakukan training atau reskilling employee untuk bisa work together with new AI and automation. Tanya, di perusahaan gue udah begitu belum ya? Alah, boro-boro kita training untuk AI. Bos gue aja bilang, alah abaikan aja AI. Waduh, udah. Lu berat tuh. Ya. Yang nomor dua, employee at my organization, karyawan di organisasi saya excited untuk bekerja bersama dengan AI. Coba cek di organisasi Anda gitu nggak? Karyawan tuh excited atau pada takut? Dan selanjutnya yang ada di bawah. Ya, baca aja sebagai bantuan refleksi gitu. Di tempat gue udah segitu-gitunya nggak ya gitu. Kalau misalnya belum, itu harus sudah gelisah tuh. Anda harus sudah, you really need to apa ya, eh, meyakinkan pihak-pihak yang punya kewenangan untuk segera bergerak untuk mengadopsi AI. Oke, nah sekarang aku tampilin, I think my time is up actually ya. Waktuku udah habis ya. No, ya. 1 menit. Oke, oke, dikit lagi minta 5 menit ya. Non sewu nih Pak Rio nih. It's Aku okay, ingin Pak. fokus Menarik kepada ya. aku ingin fokus kepada human capitalnya sekarang ya.
Kalau tadi kan gambaran secara umum. Nah, sekarang human capitalnya. Ini aku pakai sumbernya adalah dari Deloitte. Jadi kalau tadi kita kan udah sepakat ya bahwa manusianya harus di training. Nah, pertanyaannya di trainingnya dalam hal apa? Ternyata kalau temuannya Deloitte tiga ini ya. Pertama dari sisi karyawan secara umum ya dilatih gimana mereka bisa menggunakan AI di pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua adalah ya developer internalnya ya dilatih untuk bisa mengembangkan new AI solutions. Dan kemudian teman-teman IT-nya juga dilatih supaya dia bisa deploying AI solutions dengan benar. Oke, so AI is not just about technical aspects. Bukan orang kemudian diajarin data science. Ya itu penting, tapi ada lagi nih yang lain yang sifatnya lebih umum, lebih generik, yang every single employee itu harus kuasai. Nah itu yang di sisi sebelah kiri. Nah, ini menarik ini. Sengaja saya tampilin di sini. Jadi, ini ada dua informasi. Yang pertama yang warna biru itu, biru muda, sejauh mana AI itu keuntungan terbesar yang kamu dapetin di perusahaan ketika implementing AI itu adalah mengurangi jumlah karyawan. Jadi dia tuh niat naruhin masang AI itu dalam rangka supaya ngurangi jumlah karyawan gitu. Nah, itu yang warna biru. Yang warna biru tua itu adalah ketika kamu adopting AI, invest in AI, yang kamu kejar itu adalah supaya kamu bisa membebaskan karyawan kamu dari pekerjaan yang sifatnya rutin, yang administratif, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan lebih kreatif. Ya, Australia ternyata, ini negara dulu di mana saya kuliah nih ya, ternyata dia pakai AI itu dalam rangka supaya bisa pecat karyawan. Sedih banget ya, untung kok udah keluar dari sana. Uh, Untungnya adalah negara yang lain enggak. Kalau kita lihat di bawah tuh China dan United Kingdoms, mereka sadar bahwa AI itu dia adopt dalam rangka untuk kepentingan karyawan. Supaya karyawan nggak harus ngerjain kerjaan-kerjaan yang ngebosenin, administratif, sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya untuk creating value yang lebih tinggi. Mereka bisa fokus pada high value activity, bukan low value activity gitu. Sehingga karyawan dengan harinya harus senang. Kenapa? Karena dia bisa fokus pada pekerjaan yang dia sukain, yang nggak membosankan, dan punya value tinggi, sehingga peluang karirnya lebih tinggi. Ya. Nah, hanya memang kita belum terbiasa melakukan itu, sehingga harus ada trainingnya. So, ini ada satu quote yang aku setuju banget ya, kayaknya bisa menyimpulkan yang semua yang aku sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita gunakan AI, fokus kita harus pada augmenting people, not replacing people. Jadi AI itu ketika perusahaan Anda ingin adopting AI di kepalanya teman-teman semuanya terus gini nih, gue harus bisa make AI supaya karyawan gue, tim gue kerjanya lebih berkualitas. Produktivitasnya meningkat tinggi. Karena riset demi riset sudah mengatakan itu produktivitasnya tuh naik at least 2 kali lipat. Itu range-nya 2 sampai 4 kali lipat. Productivity dari orang ketika di-augment dengan AI. Ya. Jadi applying AI itu bukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, bukan. Tapi untuk naikin produktivitas. Fokusnya ke sana. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di muka bumi ini produktivitas mereka akan melompat 2 sampai 4 kali lipat dengan labor yang sama, labor cost yang sama. Nah, kalau Anda misalnya sibuknya adalah, gue pengen cutting cost, boleh juga sih. Jadi labor Anda berkurang 20% karena pakai AI, cuman kan produktivitas Anda kan sama. Ya, di level yang sama, di segitu-gitu aja. Pesaing Anda, dia labor cost-nya sama, tapi produktivitasnya naik 2 sampai 4 kali lipat. Terus diadu perusahaan dia sama perusahaan Anda, selesai perusahaan Anda. Ya kan? Logiknya begitu. Ya. Nah, maka ketika Anda ingin adopsi AI di perusahaan, tipsnya adalah cari AI yang bisa ngebantuin karyawan melakukan high value activity sehingga produktivitas dia naik. Kalau itu udah dilakukan, karyawan akan happy. Dia nggak akan takut sama AI. Dia ngelihat AI ini senjata gue untuk ngebuat gue itu lebih bernilai bagi perusahaan dan itu ngebuka peluang karir yang lebih tinggi. Udah nggak usah yang ribet-ribet, yang susah-susah AI-nya. Yang simpel-simpel aja, yang penting begitu dia pakai kerjanya lebih mudah, lebih cepat, lebih produktif, lebih berkualitas. Kalau itu Anda fokusnya dari situ, itu adopsi AI-nya mah cepat di perusahaan Anda. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita di Cias tahun ini kita fokus untuk ngembangin 3 program ini dan kita secara masif ngajak teman-teman di perusahaan untuk meng- me- 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 membekali karyawannya dengan 3 skill set ini. Yang pertama innovative thinking. Ternyata di era AI kita nggak bisa gunakan cara berpikir linear yang biasa kita pakai di dunia pra AI. Ada cara berpikir yang berbeda. Yang kalau cara berpikir ini belum nyantol di kepala kita, belum menjadi operating system yang baru di kepala kita, maka AI itu nggak akan pernah bisa kita leverage secara optimal. Kalaupun kita pakai ChatGPT, itu cara pakai ChatGPT itu salah.
Karena 95% orang cara pakai ChatGPT-nya tuh ngaco karena promptingnya nggak benar, karena dia nggak punya cara berpikir yang dudukannya tepat. Working agility, mau nggak mau akan ada perubahan yang dramatik tentang cara kerja, pola kerja, tentang bisnis proses yang ngebuat orang itu hampir pasti dalam setahun ini, tahun depan dia harus pindah kerjaan di perusahaan yang sama, ya, atau dia mengubah pola kerjanya, atau dia mengubah cara kerjanya. Nggak bisa dihindari. Kalau sampai itu nggak kejadian, yang problem perusahaannya, berarti perusahaannya nggak agile, perusahaannya nggak ngedop AI dengan benar, perusahaannya masih tradisional. Kalau perusahaan ini progresif, pasti karyawannya nanti akan ada yang pindah jenis pekerjaan, pola kerja, dan sebagainya. Kalau karyawan nggak punya working agility, kemampuan dia untuk lincah bisa belajar hal yang baru, menyesuaikan diri dengan hal yang baru, berat. Dan yang terakhir adalah AI for performance. Ya mau nggak mau, karena kita akan bekerja bersama dengan mesin, dengan AI, kita harus paham cara AI itu bekerja, dan kita akhirnya bisa berdansa dengan mereka. Ya, kita bisa meleverage mereka, menggunakan mereka, ada skillnya di situ. Nah, kami yakin di Cias kalau 3 skill ini dimiliki oleh karyawan, maka dia ada dalam posisi yang terbaik untuk bisa leveraging AI, untuk bisa kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Oke, mungkin ini terakhir aja deh ya, waktu aku udah habis. Mas ada 2 slide lagi, aku simpan, nanti aku share ke teman-teman semuanya. Ini sengaja aku tampilin karena ini cukup menakutkan. Coba dilihat apa tuh. Jadi yang kan gini nih, ini ada perusahaan. Terus dia ngeliat karyawannya nih. Oh, karyawan gue begini nih. Wah, ternyata dia belum jago pakai AI nih. Mindset AI-nya juga belum duduk nih. Gue punya pilihan. Gue latih mereka, ya, sehingga gue tetap bisa mempekerjakan mereka karena dia dapat skill yang baru. Atau udahlah, gue ganti aja mereka. Gue pecat, gue ganti yang lebih lebih jago pakai AI gitu. Nah, perusahaan itu lebih banyak milih yang mana? Melatih existing employee supaya dia bisa keep up dengan AI, atau udahlah ganti aja lah, cari yang baru. Kalau datanya Deloitte ini nih, 56% ya itu lebih memilih untuk udah diganti aja deh. Kenapa? Pusing, susah. Ya, diajarin kagak paham-paham gitu. Susah diajak berubah. Nah, saya nggak tahu ini bener apa enggak. Tapi ini katanya Deloitte. Silakan nanti protes sama Deloitte ya. Jadi yang 3 kali lebih mungkin untuk menggantikan karyawan dibandingkan melatih karyawannya. Saya berharap ini nggak terjadi, ya, karena saya punya keyakinan besar bahwa talenta kita tuh sebenarnya kalau cara kita deketin merekanya benar, cara melatih kita benar, use case-nya tepat, dan itu menghasilkan benefit yang nyata untuk mereka, mereka dengan senang hati ngubah perilakunya, cara berpikirnya, cara kerjanya kok. Mungkin pendekatan kita melatihnya aja yang salah gitu. Dan itu yang selalu jadi concern-nya kita di Cias. Saya 25 tahun terakhir fokus pada gimana caranya bisa melakukan pelatihan, intervensi yang paling tepat dengan semua jenis model intervensi supaya orang tuh akhirnya mau berubah, mengadopsi hal yang baru gitu. Dan kami punya kepercayaan penuh bahwa SDM kita, siapapun mereka, bisa untuk di retrain dan akhirnya bisa punya capability untuk leveraging AI secara maksimal. Nah, cuman konteks real di lapangannya kayak gimana nih? Yuk kita langsung belajar aja dengan Pak Rio. Makasih, non sewu Pak Rio agak kepanjangan sedikit. Terlalu semangat. Makasih, saya kembalikan kepada Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi